Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan Kakak Nancy dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura. Edisi Senin 2 Juni 2025 dalam Pekan Paskah yang ke-7. Pada hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan bersama bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 29 sampai dengan 33. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan-Mu dari malam hingga pada pagi hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Bukalah akal budi, hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke atas kami, agar kami dapat mematuhi kehendak-Mu dengan setia dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat, sekarang engkau berkata-kata terus terang dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan, masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil yang telah kita dengarkan tadi, Tuhan Yesus berbicara kepada para murid-Nya menjelang sengsaranya. Murid-murid Tuhan Yesus merasa yakin bahwa mereka telah memahami segalanya. Namun, Yesus mengingatkan bahwa sebentar lagi mereka akan tercerai-berai dan meninggalkan Tuhan Yesus. Tetapi meskipun demikian, Tuhan Yesus menegaskan bahwa ia tidak sendiri karena Allah Bapa selalu menyertainya. Yesus mengutuk pengajaran dengan janji yang menenangkan. Yesus berkata, "Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Sahabat misioner yang terkasih, lalu apa yang dapat kita renungkan dari perikop bacaan pada hari ini? Yang pertama, kesombongan rohani yang tidak disadari. Para murid merasa sudah mengerti segalanya, tetapi ternyata pemahaman mereka masih dangkal. Yesus menunjukkan bahwa pengenalan sejati tidak hanya melalui kata-kata, melainkan melalui kesetiaan dan penderitaan. Pertanyaannya bagi kita sekarang adalah, apakah kita merasa sudah cukup mengenal Tuhan, walaupun terkadang kita belum sungguh-sungguh taat dalam situasi yang sulit sekalipun? Yang kedua, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Yesus tahu bahwa para murid akan meninggalkannya, tetapi ia tetap tenang karena tahu bahwa Allah Bapa besertanya.
Di dalam kesendirian, Yesus tetap bersatu dengan Allah Bapa. Meski para murid tidak setia dan meninggalkannya, namun Tuhan Yesus tetap setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Pertanyaannya bagi kita adalah, ketika saya merasa sendiri atau terkadang dikhianati oleh teman, apakah saya tetap percaya kepada Allah bahwa Allah selalu menyertaiku? Ketika kita kehilangan orang terkasih, apakah kita tetap percaya bahwa Allah akan selalu menyertai kita? Permenungan yang ketiga adalah damai dan kekuatan dari Kristus yang telah menang. Yesus mengajak para murid untuk tidak gentar karena ia telah mengalahkan dunia. Ini bukan sekedar penghiburan, tetapi dasar iman kita. Kemenangan yang dimiliki oleh Yesus menjadi sumber damai dan kekuatan sejati, terlebih dalam kuasa Roh Kudus. Sekarang kita di dalam masa novena Roh Kudus. Kita selama 9 hari bernovena menantikan kedatangan Roh Kudus yang akan menjadi penghibur, sumber kekuatan di dalam diri kita. Menjadi pertanyaan bagi kita adalah, di dalam menjalani kesulitan hidup, apakah aku sungguh mengandalkan kekuatan dari Kristus dan membuka hati bagi Roh Kudus? Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, dalam masa novena Roh Kudus ini, marilah kita membuka hati dan budi kita agar kita dikuatkan oleh Sang Penolong yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Kita mungkin merasa lemah, dikhianati, bingung, bimbang, tetapi damai sejati bukan berasal dari dunia, melainkan berasal dari Tuhan Yesus yang telah menang, mengalahkan maut. Roh Kudus yang akan meneguhkan langkah kaki kita agar kita tetap setia dan berani menghadapi dunia. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tidak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat misioner yang terkasih,
Sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.